MNC Sekuritas bekerja sama dengan OKOC Stock Center untuk mewujudkan wadah edukasi sekaligus tempat permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam program OKOC. Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi warga DKI Jakarta agar menguasai ilmu pasar modal. Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Melina mengatakan MNC Sekuritas melalui OKOC Stock Center akan mengenalkan pasar modal Indonesia ke masyarakat melalui program edukasi bagi para calon investor di seluruh 44 kecamatan yang tersebar di Jakarta. Melalui produk unggulan MNC Sekuritas yakni Gerakan Menabung Saham Indonesia atau Gemesin, diyakini program pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang tepat tentang investasi di pasar modal kepada masyarakat Jakarta. Program yang namanya OKOC ya, OKOC Stock Center. Jadi nanti kita akan edukasi para calon investor di 44 kecamatan di seluruh Jakarta ingin lebih memasyarakatkan pasar modal Indonesia. Tapi intinya yang kami ingin bawa yang lebih mudah, kan MNC punya produk Gemesin namanya ya. Jadi kita ingin informasikan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa menjadi bagian dari pasar modal itu nggak susah, nggak mahal. Selain itu, OKOC Stock Center juga mengadakan program Training of Trainers, di mana para peserta training akan menjadi kepanjangan tangan dari OKOC Stock Center di setiap kecamatan di Jakarta. Hal ini sebagai langkah untuk berkontribusi meningkatkan jumlah investor dalam negeri. Targetnya dalam 5 tahun ke depan, jumlah pelaku pasar modal Indonesia dapat meningkat hingga 2%. Jakarta, Ratu Rina dan Muhammad Hoirudin untuk IDX Channel. Bursa Efek Indonesia menilai hingga saat ini belum bisa memutuskan terkait rencana yang ingin dilakukan OKOC Stock Center, yakni membuat satu indeks saham OKOC. Otoritas bursa sendiri akan menyusun klasifikasi, konstituen, maupun kategori saham-saham yang masuk ke dalam indeks saham OKOC nantinya. Direktur Pengembangan Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Niki Hogan, meminta supaya jika rencana OKOC Stock Center tersebut direalisasikan, jangan sampai indeks yang sudah existing tumpang tindih dengan indeks yang baru ingin dikeluarkan tersebut. Sedangkan proses untuk indeks yang baru tersebut bisa dikeluarkan dan diperkenalkan ke publik membutuhkan waktu 3 bulan. Yang lebih utama adalah klasifikasinya, jangan sampai indeksnya nanti tumpang tindih. Kita sudah punya IHSG, kita punya LQ45, punya JII, dan indeks-indeks lain. Jadi kita harus melihat dulu konstituennya itu saling tumpang tindih atau tidak, seperti itu. Sementara itu, dengan adanya indeks saham OKOC tersebut dinilai tidak ada pengaruhnya terhadap bursa. Diharapkan ke depannya indeks-indeks tersebut bisa menjadi acuan bagi investor dalam melakukan transaksi. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Di bawah kewenangan Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur baru periode 2017-2022 terus mendorong badan usaha milik daerah Jakarta untuk melantai di Bursa Efek menjadi perusahaan publik guna memperkuat kedudukan di kancah perekonomian mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022, Sandiaga Uno mengatakan akan mendorong badan usaha milik daerah atau BUMD mempersiapkan berbagai hal untuk initial public offering atau IPO, mulai dari laporan keuangan, masalah hukum, dan kesiapan lainnya. Upaya IPO ini dilakukan agar BUMD DKI bisa mandiri secara permodalan dengan menghimpun dana publik. Saya ingin mendorong BUMD-BUMD ini untuk mempersiapkan diri dari laporan keuangannya, dari segi masalah hukum, dari segi kesiapan. Karena saya ingin mereka menjadi sebuah entitas yang mandiri secara permodalan juga. Jadi ke depan diversifikasi kebutuhan modal mereka bisa dihasilkan dengan akses terhadap pasar modal melalui IPO, melalui penerbitan obligasi, dan lain sebagainya. Kita ingin penyertaan modal pemerintah bisa mulai ditopang juga dari pasar modal dengan mereka melantai di Bursa Efek. Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya disalurkan untuk permodalan BUMD Jakarta bisa dialihkan, sehingga fungsi anggaran dapat lebih difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan juga kesehatan. Adapun beberapa BUMD yang disiapkan untuk go public, diantaranya dari sektor infrastruktur dan properti. Sektor tersebut dinilai mengalami perkembangan yang positif. Dari Jakarta, Ratu Rina, Muhammad Hoirudin untuk IDX Channel.
MNC Sekuritas bekerja sama dengan OKOC Stock Center untuk mewujudkan wadah edukasi sekaligus tempat permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam program OKOC. Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi warga DKI Jakarta agar menguasai ilmu pasar modal. Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Melina mengatakan MNC Sekuritas melalui OKOC Stock Center akan mengenalkan pasar modal Indonesia ke masyarakat melalui program edukasi bagi para calon investor di seluruh 44 kecamatan yang tersebar di Jakarta. Melalui produk unggulan MNC Sekuritas yakni Gerakan Menabung Saham Indonesia atau Gemesin, diyakini program pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang tepat tentang investasi di pasar modal kepada masyarakat Jakarta. Program yang namanya OKOC ya, OKOC Stock Center. Jadi nanti kita akan edukasi para calon investor di 44 kecamatan di seluruh Jakarta ingin lebih memasyarakatkan pasar modal Indonesia. Tapi intinya yang kami ingin bawa yang lebih mudah, kan MNC punya produk Gemesin namanya ya. Jadi kita ingin informasikan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa menjadi bagian dari pasar modal itu nggak susah, nggak mahal. Selain itu, OKOC Stock Center juga mengadakan program training of Pagi pemirsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:36 artinya 24 menit lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka. Pada perdagangan akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan ditutup turun signifikan lebih dari 1% diiringi oleh net sell oleh asing lebih dari 1 triliun rupiah. Sementara itu, bursa Amerika pada akhir pekan lalu ditutup menguat pasca rilis dari inflasi Amerika Serikat yang relatif rendah. Sementara itu, bursa Asia pada pagi hari ini cenderung tertekan, hanya Korea Selatan yang mengalami penguatan. Bagaimana proyeksi perdagangan indeks harga saham gabungan untuk hari ini dan juga satu pekan ke depan, dan apa saja rekomendasi untuk Anda? Bersama saya Liani Anwar, inilah IDX Market Now sesi pertama. Ya, kita awali IDX Market Now sesi pertama dengan mereview penutupan indeks harga saham gabungan pada akhir pekan lalu. Pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pada perdagangan hari Jumat akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan ditutup melemah lebih dari 1%, yakni 1,03% ke level 5.766,138. Dan sementara itu, dari pergerakan sektoral, di mana sektor perkebunan menguat 0,16%, aneka industri melemah 2,02%, industri dasar melemah 1,65%, konsumsi melemah 1,41%, manufaktur melemah 1,31%, dan konsumsi melemah 0,99%. Ya pemirsa, waktunya kita melihat saham-saham yang masuk dalam jajaran IDX Channel Analyst Consensus. 4 saham yang direkomendasikan khusus untuk hari ini berdasarkan IDX Channel Analyst Consensus. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pertama, ada saham emiten sektor perkebunan yakni PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI yang meraih 4 rekomendasi buy dari 14 analis dan juga sekuritas yang mengikuti survei IDX Channel. Yang kedua, ada saham emiten sektor aneka industri yakni PT Astra International Tbk atau ASI yang juga memperoleh 4 rekomendasi buy dari para analis dan juga sekuritas. Selanjutnya, 4 rekomendasi buy diberikan terhadap emiten sektor barang konsumsi yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Terakhir, 3 rekomendasi buy kembali diberikan terhadap emiten sektor pertambangan batubara yakni PT Indika Energy Tbk atau INDI. Rekomendasi ini adalah kompilasi hasil survei yang dilakukan IDX Channel, sementara keputusan investasi dikembalikan kepada Anda, masing-masing para investor dan juga trader.
Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa proyeksi perdagangan indeks harga saham gabungan untuk hari ini, saat ini saya sudah bersama Bapak Hendry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa bergabung di akun Twitter kami @idx_channel. Selamat pagi Pak Hendry. Selamat pagi Liani, apa kabar? Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Ya, kita lihat indeks harga saham gabungan pada akhir pekan lalu turun cukup signifikan ya Pak Hendry, diiringi oleh asing 1 triliun lebih. Nah, apakah peluangnya hari ini ada potensi dia akan kembali menguat? Sebenarnya apa yang membuat pelaku pasar cenderung menarik dananya dari pasar saham Indonesia pada akhir pekan lalu Pak Hendry? Ya, pekan lalu saya melihat bahwa kan kenaikan IHSG udah cukup signifikan gitu ya. Nah, 2 hari terakhir sebelum akhir pekan itu saya melihat bahwa ada aksi taking profit. Ya, tapi saya melihat hari ini di awal pembukaan sampai dengan sesi kedua, saya sangat optimis kalau IHSG kembali lagi rebound. Ya, karena banyak sekali para oportunis di mana melihat harganya di bawah dan secara fundamental itu masih baik sekali. Banyak sekali hari ini saya melihat antrian panjang untuk beli kembali masuk posisi. Oke, artinya untuk 1 hari ini atau mungkin 1 pekan ini kira-kira akan seperti apa? Ini karena kita di minggu ketiga bulan Agustus ini ya Pak Hendry ya. Apakah trennya masih cukup kuat kita untuk menahan pelemahan yang terjadi? Karena kalau kita lihat dari bursa Asia pada pagi hari ini cenderung tertekan. Ya, untuk reboundingnya sih saya melihat 1-2 hari. Kalau misalkan 2 hari ini masih konsisten rebound, nanti sampai akhir pekan pun saya melihat IHSG masih tetap konsisten dalam keadaan uptrend. Jadi tergantung sektor-sektornya. Ya. Oke, masih konsisten uptrend ya, dan tergantung sektornya. Sektor apa saja yang masih positif, dan juga kita akan bahas 4 saham yang masuk dalam jajaran IDX Channel Analyst Consensus. Usai jeda berikut pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Business is always change. Coba sama-sama update di 5.748.24. Update your business information with inspiring business experts. Telkom ini masih ada potensi naik guys, area 4470 sampai 4520. Up and down stock analysis and get the finest strategy for your business plan. Jika dibandingkan dengan harga opening, IHSG itu masih terkoreksi untuk hari Jumat. Movers and shakers, only on IDX channel. Some information are different. PLN plans to hold tender and settle all power purchase agreements in Sumatra and Kalimantan this year. You need to know them before anything. Indonesia saw 1.14 million tourist arrivals. This information worth the position in the headline. Residents have the opportunity to exchange money for small denomination in Monas. Best of luck for your business and investment. You are watching IDX channel. 9 to 16 Session 2, only on IDX channel. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now. Sesi pertama pemirsa, selanjutnya kita review data terakhir dari penutupan Bursa Amerika pada akhir pekan lalu. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bursa Amerika kompak ditutup menguat pada perdagangan Jumat akhir pekan lalu, di mana indeks Dow Jones menguat 0,07% ke level 21.858,32. Sejalan dengan indeks Dow Jones, indeks S&P 500 juga menguat 0,13% ke level 2.441,32, dan Nasdaq menguat 0,64% ke level 6.256,556. Dan kita lihat pemirsa posisi dari bursa Asia pada pagi hari ini, di mana indeks Nikkei melemah 1,11% ke level 19.509,91. Hang Seng melemah melemah 2,04% ke level 26.883,51. Straight Time Index melemah 1,31% ke level 3.279,72. Dan hanya Korea Selatan yang menguat, di mana Kospi menguat 0,42%. Ini juga kita lihat dari Asa Internasional terlebih dahulu ya, yang kita lihat turun cukup dalam pada akhir pekan lalu. Dan kita lihat ditutup di level 7.775, hampir 2% pelemahannya. Apakah hari ini potensinya bagaimana Pak Hendry? Ya, secara umum sih Astra International ini dalam keadaan downtrend. Ya, tapi di sini kita melihat ada pattern kalau hari ini akan rebounding 1-2 hari. Jadi hari ini bagi yang belum masuk posisi, ini justru kesempatan bagi Astra untuk kembali koleksi. Ya, nanti tergantung nanti pada saat market dibuka, itu minimal dibuka di atas harga penutupan kemarin, yaitu di atas 7775. Nah, di situ kita bisa masuk koleksi kembali.
Oke, artinya ini manfaatkan rebound jangka pendek aja untuk Astra, Pak Henry? Yes, kalau Astra belum confirm kalau ini uptrend, tapi kita bisa manfaatkan rebound jangka pendek. Dalam arti kita bisa perhatikan buy on weakness untuk hari ini, dan kita perhatikan selama 1 minggu ini. Dan rata-rata perdagangan Astra itu kan range-nya sekitar Rp150. Jadi kalau misalkan kita mau short term take profit, itu dalam 1 minggu ini bisa sekitar antara 300 dengan Rp600. Oke, itu dia ya. Targetnya mungkin untuk short term trading masih bisa ke 8.000, Pak Henry, ada peluang dia untuk pekan ini? Yes, kalau untuk short term trading, ini Astra saya optimis ya bisa mencapai sedikit itu di 8.000 dalam 1 pekan ini. Yeah. Oke, dan hari ini juga ada rencana untuk rilis dari penjualan motor di Indonesia untuk bulan terakhir ya, data terakhir dari bulan Juli. Nah, artinya ini juga bisa menjadikan sentimen positif ini Pak Henry untuk pergerakan Astra hari ini. Kira-kira proyeksinya bagaimana kalau Pak Henry lihat, apakah sudah terlihat bahwa penjualan otomotif termasuk penjualan motor ini sudah membaik dan artinya bisa menopang dari kinerja Astra, Pak Henry? Ya, secara fundamental dari salesnya kita melihat bahwa ini cukup baik gitu ya. Nah, hanya kita lihat dari teknikalnya, ini memang belum menunjukkan kalau Astra itu mau uptrend ya. Tapi di sini kita sekali lagi melihat ada rebounding. Jadi kalau misalkan dalam 1 pekan ini Astra bisa konsisten rebounding di atas 8.000, ini saya optimis Astra akan bisa melanjutkan penguatannya, bahkan bisa kembali lagi ke level 8.800. Oke, itu dia ya. Tapi short term trading tidak untuk ditahan investasi jangka panjang. Ya, kalau untuk investasi jangka panjang ini termnya cukup lama ya. Kalau kita bicara mengenai 5 tahun, 10 tahun ini cocok karena Astra ID kan juga masuk di sektor aneka industri, dan saat ini juga aneka industri yang merupakan salah satu sektor ya yang menghambat di laju IHSG. Saya melihat IHSG ini lajunya itu salah satunya itu karena ketahan di sektor aneka industri. Iya, benar. Iya. Itu dia, untuk aneka industri masih cenderung sideways atau mungkin downtrend ya, Pak. Downtrend itu dia. Astra International direkomendasikan untuk short term trading, manfaatkan peluang tadi 7775 ya, di atas 7775. Itu dia. Dan kita selanjutnya kita bahas dari emiten batubara, Pak Henry. Di mana tadi ada informasi juga kita sudah sampaikan bahwa Tiongkok akan menutup 7 tambang batubara ya di salah satu provinsinya. Apakah hari ini juga atau mungkin 1 pekan ke depan ini bisa fokus kepada saham-saham berbasis pertambangan batubara? Artinya biasanya kalau ada informasi seperti ini dari China khususnya, harga batubara mengalami penguatan atau mungkin juga saham-sahamnya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Henry. Iya, kita lihat dari sektornya dulu ya. Sektor mining ini di sini masih confirm uptrend. Masih confirm uptrend. Dan kemudian juga ada berita bahwa ada 7 tambang yaitu di China sana yang akan ditutup. Nah, ini otomatis mengurangi supply. Nah, kalau supply berkurang otomatis nge-boost harga untuk naik. Karena kalau ada permintaan, supply-nya kurang, ini mendorong harga untuk naik ya. Nah, jadi secara umum sekali lagi sektor mining ini confirm dalam keadaan uptrend. Oke, masih bisa diperhatikan ya. Artinya pekan ini masih bisa fokus juga kepada saham-saham berbasis pertambangan batubara, dan ada INDI yang direkomendasikan buy dalam Ideational Analysis Consensus. Kita lihat hari Jumat memang pelemahannya cukup signifikan ya untuk saham-saham berbasis tambang. Bahkan ada yang lebih dari 5%. Dan ini kita tahu kemarin 4,86% penurunannya. Kira-kira hari ini seperti apa ini Pak Henry opportunity-nya? Ya, opportunity sih confirm ya. Hari ini sektor mining saya melihat justru salah satu sektor yang mendukung kinerja IHSG untuk kembali lagi di zona hijau. Memperoleh kekuatan hukum untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G. Kepastian itu diperoleh setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh PT Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, dan juga Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Sebelumnya PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land telah memenangkan kasus ini melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang juga memenangkan Pemprov DKI Jakarta dalam perkara tersebut di tingkat banding. Menurut catatan perusahaan, Agung Podomoro memiliki lahan seluas 161 hektar lahan yang berlokasi di wilayah utara Jakarta. Hingga Juni 2017, jumlah tercatat aset reklamasi Pulau G adalah sebesar 2,54 triliun rupiah. Manajemen Agung Podomoro Land mengaku, selain tertundanya pelaksanaan reklamasi, relatif tidak terlihat dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan operasional perusahaan. Indonesia dan SRO, mahasiswa-mahasiswi jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung. Ya, pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan pembukaan perdagangan pagi hari ini untuk indeks harga saham gabungan yang akan dilakukan oleh PT BNP Paribas Investment Partner berikut ini. Dan perdagangan pagi ini akan dibuka oleh Presiden Direktur PT BNP Paribas Investment Partners.
Sebagai informasi, indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari kemarin ditutup pada posisi 5766.138 atau mengalami perubahan sebesar 1,027% dibandingkan penutupan sebelumnya. Untuk membuka acara pagi ini, kami mengundang Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Alpino Kianjaya untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Alpino Kianjaya, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Direktur daripada BNP Paribas Investment Partner, Ibu Vivian Sejakusuma, beserta jajarannya. Di sini ada hadir Pak Wiman Kastami, Maya Kamdani, Ali Yahin Saugi, selaku Direktur BNP Paribas, dan tentunya seluruh undangan yang hadir di sini, para mahasiswa dari ITB, selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Pada hari ini perdagangan akan dibuka oleh PT BNP Paribas Investment Partner dalam rangka tentunya sudah 25 tahun PT BNP Paribas berkiprah di pasar modal Indonesia dan memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk perkembangan pasar modal Indonesia, di mana saya dapat angka bahwa dana yang dihimpun selama 25 tahun berkiprah di Indonesia ada sekitar 30 triliun rupiah, luar biasa, 30 triliun rupiah, dan yang paling membanggakan semua adalah 30 triliun ini semuanya adalah dari domestik, dari lokal, jadi dana dari dalam negeri, jadi luar biasa. Semoga apa yang dilakukan dan akan dilanjutkan ke depannya semakin meningkat dana yang himpun dan untuk menambah basis investor yang invest di Indonesia melalui BNP Paribas Investment. Sekali lagi selamat datang di Bursa Efek Indonesia dan selamat membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alpino Kianjaya. Selanjutnya sambutan dari Presiden Direktur PT BNP Paribas Investment Partners, Ibu Vivian Sejakusuma, dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pagi hari ini. Kepada Ibu Vivian Sejakusuma kami persilahkan. Ya, selamat pagi dan selamat datang buat teman-teman semuanya. Selamat pagi dan juga terima kasih atas kedatangannya Bapak-Bapak Direktur Bursa, Bapak Alpino Kianjaya, Bapak Niki Hogan, dan Pak Supranoto, Direktur Custodian Sentral Efek Indonesia. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk membuka sesi perdagangan, ya, dan ini bertepatan dengan 25 tahun kami berada di Indonesia. PT BNP Paribas Investment Partner sendiri sudah 25 tahun berada di Indonesia dan kami merupakan salah satu manajer investasi yang pertama dan juga pelopor dalam industri reksadana. Pada tahun 2017 ini bertepatan dengan 25 tahun kami ada di sini, kami juga menerima beberapa penghargaan tingkat internasional, yaitu Best Fund House of the Year 2017 dari Asian Investor, Asset Management Company of the Year 2017, dan Best Islamic Asset Management of the Year dari The Asset, Most Innovative Product, dan Best Islamic Product dari Asia Asset Management. Penghargaan-penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa kami akan terus berkontribusi dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Dan kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dalam bidang pengelolaan, kami mengutamakan kinerja yang stabil dan juga kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun kami sadar bahwa semua pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dari teman-teman semua, dan juga dari nasabah dan mitra-mitra kami. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari media, juga seluruh nasabah dan juga mitra-mitra distribusi kami. Mungkin sekian dari saya, terima kasih sekali lagi, dan semoga kami dapat melayani nasabah-nasabah kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivian Sejakusuma.
Beberapa menit lagi perdagangan akan dibuka. Kami mengundang Ibu Vivian Secakusuma beserta jajaran Direktur PT BNP Paribas Investment Partners. Kami turut mengundang Bapak Wiman Kastami, Ibu Maya Kamdani, dan Bapak Aliahin Saugi untuk bersiap-siap di depan layar sentuh. Penekanan layar sentuh akan dilakukan tepat pada pukul 9 dan kami mengundang para hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama pada hitungan ke-10. Saat ini waktu menunjukkan 38 detik lagi menuju pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. 30 detik lagi. ...20 detik lagi. Dan mari kita menghitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PT BNP Paribas Investment Partners. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama kepada segenap jajaran direksi dari PT BNP Paribas Investment Partners dan direksi Bursa Efek Indonesia serta komisaris dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan Matematika ITB untuk dapat berfoto bersama di atas panggung. Langsung eksekusi ini Pak Henry atau bagaimana? Ya, untuk Astra Indonesia bagi yang baru mau masuk posisi, saat ini pun harga yang sekarang berjalan nih di 7850 udah bisa langsung dieksekusi. Ya dengan rata-rata perdagangan itu range-nya itu Rp150 rata-rata. Jadi kita bisa targetkan untuk short term-nya itu di harga 8.000. Oke, Ya. di last price tidak masalah ya Pak Henry ya 7850 Yes, nggak masalah. dengan target 8.000 itu dia Yes, untuk betul. Astra Internasional. Iya. Selanjutnya kita lihat ada Ali yang direkomendasikan buy dalam IDX Channel Analysis khusus pemirsa. Ali, Pak Henry, untuk sektor CPO apakah termasuk sektor yang bisa diperhatikan juga saat ini atau bagaimana? Oke, kalau untuk sektor CPO itu di agriculture karena juga trennya ini masih confirm downtrend gitu ya. Dan kalaupun hari ini ada terjadi rebounding hanya untuk short term saja. Jadi perhatikan untuk satu pekan ini aja ya. Oke, untuk short term saja Yes. ya. Apakah Ali masih termasuk juga Pak Henry atau kira-kira seperti apa? Iya, itu juga Astra Gold Lestari juga kita belum confirm ya kalau ini uptrend. Masih bergerak di ranging dia. Jadi kalau misalkan belum masuk posisi, seperti hari ini belum bergerak banyak, dibuka di 15.000 dan sampai dengan hari ini pun, saat ini pun masih di 15.000. Nah kalau misalkan mau masuk posisi itu perhatikan level support yang paling dekat itu di 14.900. Oke, Iya. 14.900 Iya. ya itu dia. Lagi-lagi untuk short term trading, Yes, short term trading. masih belum menarik untuk jangka panjang. Iya, kalau untuk jangka panjang, kalau misalkan belum masuk posisi, lebih baik dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti tadi di finance, infrastructure maupun mining. Oke, mining, finance dan juga infrastruktur itu Infrastruktur, dia ya. yang bisa diperhatikan. Ya. Nah, kita lihat ada sektor consumer di sini yang direkomendasikan Pak Henry. Ada Ya. ICBP. Apakah ICBP masih belum menarik atau kira-kira bagaimana Pak Henry? Ya, kalau ICBP kita tahu kan ini masuk ke sektor consumer ya. Dan sektor consumer juga untuk hari ini kita melihat ada potensi rebounding, tapi juga short term ya, tidak confirm untuk long termnya. Nah, makanya itu tadi kalau untuk ICBP secara spesifik ini juga trennya mirip ya dengan sektornya di consumer. Jadi belum confirm kalau ini uptrend, namun di nanti hari ini ada potensi untuk rebounding ya.
untuk ICBP ya. Kalau ICBP kita lihat sudah dibuka di teritori negatif ini Pak Henry ya. Yes. Last price kemarin penutupan hari Jumat adalah 8.350, sekarang 8.300. Artinya dia trennya lagi sedang turun dulu atau kita masih wait and see dulu lebih baik untuk ICBP? Kalau ICBP lebih baik wait and see karena kita melihat lebih ke arah ranging dia. Jadi kalau misalkan mau masuk posisi perhatikan level supportnya itu di 8.200. Oke, 8.200 ya. Artinya buy on weakness lagi-lagi masih tunggu untuk ICBP. Yes. Apakah emiten di sektor consumer juga memang lebih baik? Bagaimana ini Pak Henry strateginya? Kalau kita lihat masih cenderung sideways, datar-datar saja, tidak terlalu banyak pergerakan untuk emiten consumer. Ya, kalau dalam satu quarter ini sih sektor consumer belum ya menunjukkan kalau dia uptrend. Namun kalau misalkan kita bicara untuk 5 tahun, 10 tahun itu sektor consumer pasti naik. Ya, jadi kalau misalkan kita belum masuk posisi, kalau memang kita menginginkan growing ya tujuannya, lebih baik dihindarkan lebih dahulu. Oke, itu dia ya. Yes. Untuk investasi jangka panjang sekali ya. Ya, jangka panjang sekali oke. Ya, selalu itu dia growing deh. Oke, artinya untuk saat ini masih belum direkomendasikan ya? Iya, untuk saat ini kalau memang kita mengharapkan growing stock itu lebih baik sekali lagi lebih fokuskan ke sektor yang lebih produktif tadi yang ketiga ya, finance, mining, infrastructure. Kita akan bahas 3 sektor yang direkomendasikan Pak Henry. Selain tadi ada India yang sudah kita bahas dari sektor mining terlebih dahulu ini. Mungkin hari ini kita lihat sektor mining semua mengalami hampir rata-rata ya mengalami penguatan dari emiten-emiten yang ada di sektor batubara khususnya Pak Henry. Nah, apa yang Anda rekomendasikan dari sektor batubara? Dari sektor batubara di sini saya melihat ada satu saham ya, itu ITMG. Oke. Ya, ITMG ini cukup menarik. Kita melihat ITMG pembukaan di sesi pertama ini juga menunjukkan kalau dia sudah mulai rebounding ya. Jadi ITMG ini 1.12% saat ini. Jadi untuk harganya di 20.150. Enggak semuanya confirm dalam tren yang uptrend atau sebenarnya ada juga saham-saham yang mungkin bisa dihindari Pak Henry? Ya, rata-rata sih semua saham-saham yang masuk di sektor mining hari ini rebounding semua confirm gitu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk growing ya, ini saham-saham seperti tadi ITMG, Adaro, PTBA itu juga bisa kita perhatikan. Oke, untuk Adaro kira-kira seperti apa ini Pak Henry? Level-level yang perlu diperhatikan untuk Adaro? Oke, kalau untuk Adaro ya saat ini kan harga sudah diperdagangkan up ya 0.82% di harga 1835. Nah, kalau misalkan mau masuk posisi harga saat ini pun masih cukup baik ideal dengan resistennya target profit terdekat di 1920. Oke, 1920 ya cukup menarik untuk Adaro ya. Itu dia bisa masuk di last price 1835. Iya, bisa langsung masuk di last price benar. Oke, Adaro itu dia. Untuk PTBA Pak Henry? Kalau untuk PTBA juga ini juga mirip ya, trennya ini juga confirm uptrend. Nah, saat ini kita lihat PTBA diperdagangkan juga di positif ya, daerah positif ya, sudah up 0.75%. Kalau masuk pun saat ini di last price 13.400 juga masih cukup ideal. Dengan target profitnya itu kalau untuk PTBA di 13.975. Oke, 13.975 ya, bisa masuk di last price untuk PTBA. Pak Heri, kalau kita lihat saham-saham berbasis batubara bisa dikatakan valuasinya sudah cukup mahal ya. Nah, tapi mungkin artinya bijaknya, apakah mungkin untuk jangka pendek saja, karena kita lihat upside potensialnya juga sudah tidak terlalu besar Pak Henry, atau sebenarnya jangka panjang pun masih cukup uptrend ini saham ini? Ya, kalau kita untuk invest sebenarnya di harga berapapun nggak ada masalah karena kita melihat secara fundamentalnya itu memang cukup baik ya. Nah, namun kalau untuk tujuannya memang untuk trading, nah harga saat ini memang orang bilang sudah ada overprice, nah bisa dijaga level supportnya. Tapi kita nggak tahu saat ini akan kembali koreksi atau bagaimana. Tapi saya confirm ya semua sektor semua emiten dalam sektor tambang ini saat ini pun masih terus akan tetap menguat. Oke, masih akan menguat ya. Semua saham di sektor batubara termasuk Bumi Pak Henry? Ya, Bumi ini cukup unik ya. Secara umum juga masih menguat tapi agak volatile. Jadi kalau misalkan Bumi, kalau misalkan kita mau masuk posisi, lebih baik diperhatikan daily basis karena dia lebih volatile. Oke, artinya benar-benar trading daily atau trading harian ya. Untuk Bumi ketika turun cukup dalam sekali pada pekan lalu dan sudah meninggalkan level 300 bahkan ya Pak Henry. Sekarang sudah mulai menguat ini 1,44%, 280. Strategi trading untuk Bumi Pak Henry? Ya, jadi kalau strategi trading untuk Bumi pada saatnya udah mulai naik gitu ya, lebih baik kita wait and see. Nah, namun kalau dia udah koreksi cukup dalam, disitulah kita koreksi kembali. Ya, kebanyakan untuk hari 2 sampai dengan 5 hari ke depan itu Bumi bisa rebound kembali. Oke, artinya level 280 saat ini masih cukup menarik tidak untuk Bumi? Kalau untuk saat ini level 280 masih cukup menarik karena dengan rata-rata pergerakan harganya sekitar Rp17 sampai dengan Rp20. Bumi ini dalam satu pekan ini saja itu berpotensi ya untuk naik kembali hit
di harga di atas 300. Oke, itu dia ya, masih cukup menarik untuk trading jangka pendek untuk saham Bumi Resources. Itu dia, kita tinggalkan emiten berbasis tambang, Pak Henry. Kita masuk ke sektor consumer, finance maksud saya ya. Finance yang tadi Anda mengatakan juga saat ini masih cukup menarik. Apa yang Anda rekomendasikan? Kalau untuk sektor finance, di sini saya melihat ada satu emiten yaitu Bank Danamon ya, yang ini sangat confirm tren ini dalam keadaan uptrend. Oke, BDMN Pak Henry, lebih detail seperti apa untuk BDMN dari sisi teknikalinya Pak Henry? Ya, dari sisi teknikal BDMN masih confirm uptrend ya, namun kan karena minggu lalu itu terjadi koreksi ya, harga ditutup di 5.300. Nah, saat ini kita melihat BDMN ini harga sudah naik ya, dibuka tadi di 5.425 dan terus sampai saat ini sudah menguat ya di atas 2.35%. Jadi kalau untuk BDMN bagi yang belum masuk posisi, harga saat ini pun masih sangat ideal di 5.425. Yeah. Oke, itu dia ya. Artinya saham-saham di lapis kedua atau mungkin kalau untuk yang lapis pertama bagaimana ini Pak Henry? Ya, kalau untuk lapis pertama sih kita lebih ke slow grow ya. Jadi kalau untuk defensive stock, kalau kita untuk investasi jangka panjang itu sangat cocok. Nah, lapis kedua itu lebih cocok untuk booster. Ya, jadi kita bagi satu untuk defensif, satu untuk growing. Jadi in average pada saat nanti IHSG terjadi koreksi, nah kita bisa alokasikan kembali untuk saham-saham yang defensif seperti ini. Oke, ini dia ya, BDM yang direkomendasikan buy. Nah, Pak Henry, selain BDMN, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ada BJBR yang pergerakannya luar biasa signifikan sekali Pak Henry, dan mungkin juga ada BCTM ya yang mungkin sudah mulai menarik. Apakah saham-saham ini juga cukup menarik selain BDMN Pak Henry? Ya, kalau untuk BJBR juga cukup menarik ya, karena laju kenaikannya saat ini pun sudah di atas 2.23%. Nah, harganya sekarang di 2760. Nah, dari segi tren BJBR ini karena kemarin juga udah terkoreksi cukup dalam. Nah, hari ini juga saya sangat optimis ya, BJBR ini akan rebound kembali dan mencapai level tertingginya yang pernah dicapai pekan lalu di 2990. Oke, masih bisa dimanfaatkan trading jangka pendek ya untuk BJBR ya. Betul, Itu dia. Kita akan lihat dulu Pak Henry dan juga pemirsa, kita update bagaimana posisi dari pergerakan indeks sektoral dan juga saham-saham apa saja yang masuk dalam jajaran top gainer seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari pergerakan sektoral di mana aneka industri menguat 0,54%, kemudian sektor infrastruktur menguat 0,53%, adapun sektor konsumsi menguat 0,49%, kemudian sektor konsumsi menguat 0,47%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers based on value pada perdagangan pagi hari ini, kita lihat ada Telkom yang menguat 0,85% ke level 4.720, LPKR menguat 0,66% ke level 765, APLN ya menguat signifikan 6,19% ke level 242, dan BBNI menguat 0,69% ke level 7.325. Ya, sebaliknya kita lihat saham-saham yang masuk dalam jajaran top loser stock, ada Tara yang berkoreksi 0,74% ke level 675. Padi terkoreksi 5,91% ke level 1035. Koreksi 1,64% ke level 1795, dan Kalbe Pharma terkoreksi 0,87% ke level 1710. Ya, pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now, sesi pertama pemirsa. Selanjutnya akan ada news flash yang akan disampaikan oleh Erwin Suryabrata. Silakan Erwin. Ya, terima kasih Erwin Suryabrata. Dan pemirsa, kita kembali berbincang bersama Bapak Henry Setiadi. Fundamental maupun news itu tentu membawa sentimen yang positif bagi APLN. Nah, kalau kita untuk lihat teknikalnya juga membentuk ini rebounding ya. Nah, hari ini pun kita melihat juga kenaikannya sudah cukup signifikan, sekitar 3,53%, dan harga saat ini sudah naik di 236 ya, harga 236. Nah, untuk APLN sih masih confirm bahwa harganya akan terus naik untuk satu pekan ini. Oke, masih terus naik ya. Apakah mungkin sudah mulai ada tanda-tanda dia akan uptrend Pak ya? Karena kita tahu, kita tarik beberapa bulan terakhir, dia sangat-sangat downtrend ya Pak Henry ya. Benar, betul. Turunnya cukup dalam sekali, bahkan lebih dari 50% untuk APLN.
Ya kalau untuk APLN kita tahu sih ya itu sepanjang 3 bulan ya betul-betul masih downtrend gitu ya. Nah namun satu pekan kemarin ini saya melihat ada reverse pattern. Nah supportnya itu di 218 dan saat ini sudah jauh di atas support dan saya melihat kalau justru APLN ini masih terus akan continue uptrend. Oke, artinya bisa direkomendasikan bisa masuk di last price-nya untuk APLN? Ya kalau untuk APLN kalau misalkan untuk masuk posisi kita belum yang punya sahamnya ya saat ini pun masih cukup ideal harga masuknya di 234 sebenarnya 236. Oke, dengan target kira-kira apakah dia masih ada peluang bahwa bisa kemungkinan kembali ke level yang kita tahu dia sempat ke 500 ya Pak Henry waktu itu ya. Nah mungkin apakah bisa diinvestasikan jangka panjang atau mungkin ini momentum saja mengingat kita ada informasi juga yang mendorong dari APLN. Yes, kalau untuk PLN karena kita tahu ini kan masuk di sektor properti. Ya kalau sektor properti itu di sini belum menunjukkan kalau confirm uptrend. Jadi bisa digunakan momentum buy on weakness ya sepanjang 1 bulan ini dulu kita lihat. Oke, dan tidak terlalu panjang ya time frame ya untuk APLN atau mungkin saham-saham di sektor properti. Ya, APLN di sini saya melihat ada resisten kuat ya di 244. Kalau hari ini dia bisa berhasil melewati 244, nah saya confirm dia akan menuju kembali at least di 300. Oke, kita lanjutkan saja berikut Pak Henry. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama pemirsa dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda atau Anda juga bisa bergabung di akun Twitter kami @IDX_channel. Pak Eri, kita lanjutkan kembali penguatan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Mungkin kita lihat juga ditopang dari saham-saham first liner ya, ada Telkom menguat dan kita lihat ada BBNI menguat dan juga emiten first liner lainnya. Nah mungkin untuk Telkom di sini Pak Henry penguatannya 0,85%. 4.720 dia sempat ke 4.900. Apakah mungkin masih ada peluang saat ini opportunity-nya atau bagaimana? Ya, kalau untuk Telkom kita tahu kan ini masuk di sektor infrastruktur ya. Dan sektor infrastruktur juga ini mendukung kalau IHSG ini tetap menguat. Nah, kalau untuk sektor Telkom itu sendiri ini confirm ya hari ini menguat dan kita bisa perhatikan target profitnya itu untuk yang terdekat di resistennya di 4840 kalau untuk Telkom. Oke, artinya masih bisa dimanfaatkan ya momentum penguatan dari Telkom pada pagi hari ini. Iya, saat ini harganya masih di 4710, saya rasa masih cukup ideal ya kalau untuk trading maupun untuk invest kalau untuk Telkom. Dengan target 4.800. 4840. 4840 ya, itu dia. Untuk trading atau mungkin investasi juga masih cukup menarik. Ya, untuk trading maupun untuk invest kalau untuk Telkom nih all time favorite. Oke, itu dia ya untuk Telkom. Nah, ada BBNI juga Pak Henry tadi kita belum sempat singgung ya untuk BBNI dan juga untuk BBNI 7.325 apakah mungkin upside potensialnya masih cukup menarik? Ya kalau untuk BBNI ini confirm ya masih dalam keadaan uptrend. Kemudian juga kita tahu kalau BBNI ini kan masuk ke sektor finance didukung oleh sentimen positifnya. Jadi kalau untuk BBNI harga saat ini pun kalau misalkan kita mau masuk posisi ini masih cukup baik ya. Saat ini sudah up ya sekitar 0,34%. Jadi kita bisa masuk di harga last price 7.300 sekarang ini dan kita bisa targetkan di untuk resisten yang paling dekat itu di 7450. Oke, 7450 ya masih cukup menarik untuk BBNI baik untuk short term ataupun juga long term investment. Itu dia. Nah Pak Henry selain dari Telkom sektor infrastruktur tadi yang ada rekomendasikan buy juga kira-kira apa ya selain Telkom yang masih menarik? Di sini saya ada melihat Jasa Marga, JSM. Oke, Jasa Marga ya? Seperti apa ini Pak Henry analisisnya untuk Jasa Marga? Ya, Jasa Marga yang saat ini harganya sudah naik sekitar 0,45%, harganya di last price itu 5525, ya juga merupakan harga yang masih cukup ideal ya untuk kita masuk posisi. Nah kalau kita mau masuk untuk jangka pendek, kita bisa lihat resisten yang paling dekat di 5850. Tapi kalau untuk invest untuk JSMR ini masih berpotensi ya untuk di atas 6.000. Oke, cukup menarik ini. Omset potensialnya masih cukup besar 5.850. Saat ini masih 5.525. Di last price masih cukup menarik untuk entry 5.525. Oke, strong uptrend Pak Henry untuk Jasa Marga? Iya, untuk JSMR strong uptrend karena juga memang dia masuk ke sektor infrastruktur yang positif ya sentimennya. Oke, itu dia ya untuk Jasa Marga dari sektor infrastruktur. Telkom dan juga Jasa Marga dari sektor infrastruktur. Yang lain Pak ini seperti ada mungkin Pegas juga di sana kan masuk dari sektor infrastruktur, tapi mungkin Pegas masih cenderung belum terlalu menarik ini pergerakannya. Kira-kira bagaimana Pak? Iya, kecuali Pegas di sini saya melihat ya. Kalau Pegas ini kan kita melihat
Trennya juga belum confirm kalau uptrend, malah saya melihat ini masih bisa berpotensi untuk koreksi ya. Jadi kalau untuk pegas bagi yang mau masuk posisi ya perhatikan ya level untuk supportnya itu di 2130 ya. Hari ini juga nanti sempat dites tadi di 2150 dia rebounding. Jadi kita lihat ya apakah dia mampu bertahan di atas 2130. Oke, tapi secara keseluruhan untuk tren pegas sendiri masih cenderung sideways to down. Ya, kalau untuk trading sih masih berpotensi untuk jadi lebih baik hati-hati. Tapi kalau misalkan untuk long term ya ini pegas karena masuk tadi di infrastruktur dia boleh masuk di enterprise. Yang penting alokasi dananya aja. Baik, itu dia. Untuk pegas ya masih wait and see terlebih dahulu, lebih direkomendasikan Jasa Marga dan juga tadi ada sektor keuangan, ada BDMN ya Pak Heri, dan juga mining ITMG itu dia. Terima kasih Pak Heri atas waktu dan juga analisisnya, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Yang pemirsa, usai sudah saya menemani Anda dalam IDX Market Now sesi pertama. Terima kasih atas kesamaan Anda. Saya Liani Anwar pamit undur diri. Happy trading day dan salam profit.